Sebuah fitur berulang dari Perang Dingin bahwa Amerika Serikat hampir selalu menekankan pada efek optik urusan Soviet Amerika, sementara Moskow memilih untuk fokus pada hasil akhir. Krisis rudal Kuba adalah contoh paling terkenal di mana hasilnya melibatkan pengabaian publik atas rencana penempatan rudal Soviet di Kuba, pernyataan publik Amerika, dan kesepakatan untuk tidak lagi menyerang Kuba. Namun belakangan diketahui ada juga bagian yang dirahasiakan, yakni pembongkaran seluruh rudal balistik Jupiter yang dikerahkan Amerika Serikat di Turki. Pola perilaku Amerika ini tetap sama di Ukraina. Menurut narasi Barat, Rusia tengah menatap jurang kekecewaan di tengah kekalahan di wilayah Kharkov. Menariknya, bagaimanapun, pada tingkat kepemimpinan periferal, ada keengganan yang nyata untuk menabuh genderang perang. Mungkin karena mereka mengerti bahwa pasukan Ukraina hanya kembali ke arah Balaklesko Izium untuk menduduki daerah-daerah yang telah direncanakan oleh Rusia untuk ditinggalkan. Moskow sekali lagi menyerahkan medan pembuatan narasi-narasi dangkal sepenuhnya kepada para jurnalis Amerika. Moskow berfokus pada hasil akhir, yang memiliki 3 dimensi. Pertama, menyelesaikan evakuasi yang sedang berlangsung dari arah Balaklesko Izium tanpa kehilangan nyawa. Kedua, mengeksploitasi gerakan pasukan Ukraina untuk menargetkan pasukan Ukraina yang sekarang berada di tempat terbuka, Rusia menembaki mereka dari posisi yang dibentengi dengan baik di wilayah Kharkov. Ketiga, fokus pada kampanye militer di Donetsk. Kampanye militer yang dimaksud adalah rencana strategi militer jangka panjang yang signifikan dalam skala besar yang menggabungkan serangkaian operasi militer yang saling terkait atau pertempuran yang membentuk bagian berbeda dari konflik yang lebih besar yang sering disebut perang. Bagian ini menjadi sangat sensitif bagi Moskow, karena sebagian besar jurnalis perang Rusia telah menerbitkan laporan sensasional bahwa sekarang Rusia kiamat. Bahkan politisi tingkat tinggi seperti Gennady Zyuganov, sekjen Partai Komunis yang memiliki suara kuat di Duma Negara, merasa gugup. Zyuganov mengatakan pada pertemuan pleno pertama sesi musim gugur Duma Negara Rusia pada hari Selasa, bahwa operasi khusus harus berubah menjadi perang penuh dan bahwa situasi di garis depan telah berubah secara signifikan dalam 2 bulan terakhir. Di atas segalanya, itu membutuhkan mobilisasi kekuatan dan sumber daya secara maksimal. Ini membutuhkan kohesi sosial dan hierarki yang jelas. Meski dimaksudkan sebagai kritik yang membangun, saran Zyuganov hampir pasti akan diabaikan oleh Kremlin. Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dengan bersemangat menjawab, saat ini, tidak, mobilisasi total atau sebagian tidak ada dalam agenda. Basis dukungan Presiden Putin tetap kuat seperti sebelumnya. Pemilihan regional dan lokal Rusia baru-baru ini sebagian berubah menjadi referendum tentang situasi di Ukraina. Dan fakta bahwa Partai Putin yang berkuasa mencapai salah satu hasil terbaik dalam sejarahnya. Partai Rusia Bersatu, memenangkan sekitar 80% mandat di parlemen regional dan lokal, menunjukkan mosi percaya yang gemilang pada kepemimpinan Putin. Konon, patriot yang marah, menimbulkan teka-teki. Itulah mengapa situasi terkini di sekitar Bakhmut di Donetsk menjadi sangat penting. Bakhmut tidak diragukan lagi adalah kunci dari seluruh benteng yang telah didirikan Kiev di Donbas selama 8 tahun terakhir. Ini adalah pusat komunikasi strategis dengan jalan di berbagai arah Lysychansk, Horlivka, Kostiantynivka dan Kramatorsk, dan kontrol kota sangat penting untuk membangun supremasi penuh atas wilayah Donetsk. Pasukan Rusia dan milisi telah mencoba sejak 3 Agustus untuk menerobos pertahanan Ukraina ke arah Bakhmut Soledar, tetapi dengan keberhasilan yang beragam. Sekarang datang laporan bahwa Rusia telah memasuki kota Bakhmut dan menguasai zona industri di bagian timur laut. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kontraktor militer Rusia yang dikenal sebagai grup Wagner telah dikerahkan di Bakhmut. Mereka adalah mantan prajurit yang sangat berkualitas. Taruhannya sangat tinggi. Untuk Kiev, seluruh logistik operasi di Donetsk dapat runtuh jika kehilangan kendali atas Bakhmut. Adapun Rusia, terobosan ke arah Bakhmut Soledar akan menghilangkan hambatan utama untuk serangan penting terhadap poros Sławiansk-Kramatorsk di barat, konglomerasi terakhir pasukan Ukraina di Donetsk. Bakhmut hanya berjarak 50 km dari Sławiansk-Kramatorsk. Berbicara tentang serangan balasan Ukraina,
Akhir pekan lalu di Radio Publik Nasional, Jenderal Mark Milley, Chief of Staff Amerika, membuat beberapa poin menarik. Ukraina telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan tempur. Bagaimana mereka menggunakannya sekarang akan menjadi faktor penentu. Segalanya akan menjadi lebih jelas pada hari-hari dan minggu-minggu mendatang. Sejauh ini, tentara Ukraina telah berjuang dengan sangat baik dalam pertahanan. Pertahanan selalu menjadi bentuk peperangan yang paling kuat. Ukraina sekarang beralih ke operasi ofensif di mana penting untuk mengintegrasikan senjata ke dalam manuvernya untuk mencapai keunggulan. Oleh karena itu, masih harus dilihat apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi Ukraina untuk dilakukan, menggabungkan serangan mereka dengan manuver. Serangan Ukraina di Kharkov direncanakan sebagai serangan sayap untuk mengepung dan menghancurkan kelompok Rusia di wilayah Balaklea, Kupiansk dan Izium. Tetapi komando Rusia telah mengantisipasi upaya seperti itu, karena garis depannya telah menipis akhir-akhir ini. Pasukan Ukraina hampir 4-5 kali lebih besar dari Rusia. Menariknya, untuk mengantisipasi serangan Ukraina, warga sipil yang setuju untuk meninggalkan wilayah itu ke Rusia dievakuasi dari pemukiman yang terancam dalam konvoi militer. Menggunakan taktik pertahanan bergerak dengan kedok unit yang terorganisir secara khusus, Rusia akhirnya berhasil menarik pasukan mereka. Akhirnya rencana Ukraina, Amerika, dan NATO untuk melakukan manuver serangan sayap dan mengepung pasukan Rusia digagalkan dengan korban minimal. Di sisi lain, Ukraina juga mengakui bahwa Rusia menimbulkan kerugian besar pada lawan mereka, termasuk sebagian besar pejuang dari negara-negara NATO. Namun militer Rusia juga melakukan kesalahan. Dengan demikian, posisi depan mereka tidak diremehkan entah kenapa, pengumpulan intelijen garis depan tidak memadai. Dan pasukan Rusia yang tersisa, berkurang hingga sepertiga dari total kekuatan, bahkan tidak dilengkapi dengan senjata anti-tank. Hasil terpenting dari peristiwa minggu lalu adalah bahwa konflik telah mengambil sifat perang penuh. Zyuganov tidak keliru ketika dia mengatakan dalam pidatonya kepada Duma Negara Rusia, operasi militer politik berubah menjadi perang penuh, yang dinyatakan melawan kita oleh Amerika, anggota NATO dan Eropa bersatu. Perang pada dasarnya berbeda dari operasi khusus. Operasi khusus adalah sesuatu yang Anda umumkan, dan sesuatu yang dapat Anda pilih untuk diakhiri. Perang adalah sesuatu yang tidak bisa Anda hentikan bahkan jika Anda mau. Anda harus berjuang sampai akhir. Perang memiliki dua kemungkinan hasil, kemenangan atau kekalahan. Putin memiliki keputusan besar untuk dibuat sekarang. Poin positifnya adalah bahwa garis depan telah diluruskan dan cadangan penting Rusia dipindahkan ke medan perang, de facto keadaan perang sekarang ada pada Rusia dan NATO. Sambungan telepon berturut-turut baru-baru ini ke Putin dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, setelah jeda beberapa bulan, menunjukkan bahwa mungkin ada alasan bagi mereka untuk mencoba melanjutkan pembicaraan dengan majikan Kremlin. Сейчас второй пошел.